Buat video kali ini gue bakal ngebahas alasan kenapa kita harus menjadi seorang trader. Dan dari berbagai macam instrumen, ada saham, kripto, dan forex, gue bakal ceritain alasan dan atau sesuatu yang melatar belakangi gue kenapa akhirnya gue memilih forex. Jadi langsung aja kita masuk ke videonya. Gue tahu kebanyakan dari kalian yang udah ngeklik video ini pasti udah berawal jadi seorang trader. Jadi buat video ini gue nggak bakal banyak banget basa-basi busuk yang ngomong kalau oh iya lu trading enak, leverage-nya gede, ini market buka 24 jam. No, gue nggak bakal ngomong hal yang kayak gitu. Dan mungkin sebagai hal pertama, ketika lu ngeklik video ini, gue tahu juga nih, kita sama-sama tahu kita punya ambisi yang sama, yaitu menjadi seorang kapitalis. Gak perlu munafik, gak perlu dengan alasan oh iya gue pengen mencukupi kehidupan gue bla 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 dan bla bla. Gue yakin kalau bisa udah memiliki karir sebagai trader, satu-satunya tujuan lu adalah kekayaan. Satu-satunya tujuan lu adalah menjadi seorang kapitalis. Dan nggak ada yang salah dengan hal itu. Karena siapapun juga nih yang udah memilih jalur karir sebagai seorang trader is a fucking capitalist. Dan lu tahu dan lu harus terima itu. Yang terserah ketika lu mendapatkan uangnya bebas, mau lu pakai buat sumbang ke panti asuhan ataupun terserah ya. Bebas. Tapi satu hal yang gue tahu nih dari perjalanan gue ketika dari awal bahkan gue nggak kenal forex sama sekali dan akhirnya gue bisa memutuskan untuk memilih karir sebagai trader dan terutama trader forex, itu adalah perjalanan yang panjang dan gak mudah. Dan gue tahu yang nonton video ini tuh udah ada di berbagai macam tahap yang gue nggak kenal kalian, gue nggak tahu kalian ada di fase yang mana. Tapi salah satu fase yang mungkin bakal dialami oleh semua trader adalah ketika kalian berada di titik tengah dan berhadapan dengan satu tembok besar. Tembok ini sebuah tembok keraguan, di mana kalian tuh mulai berpikir kayak pilihan kalian sebagai seorang trader forex adalah pilihan yang tepat atau enggak. Dan soalnya kalau bisa kalian lihat ke sebelah kiri atau sebelah kanan, udah banyak teman-teman kalian yang jauh lebih kaya dari kalian hanya dengan jalur konvensional. Mau kalian katain mereka budak korporat lah, cuma disuruh-suruh sama bos. Buktinya mereka jauh lebih kaya dari kalian dan jauh lebih sukses dari kalian yang cuma ngatain mereka. Atau bisa kalian lihat dari sisi bagian internalnya. Keluarga kalian atau orang tua kalian tidak percaya dengan semua hal yang kalian ngelakuin. Ngeliatin chart disangka judi, ngeliatin ini disangka judo. Terus kalau bisa kalian juga punya pasangan, mungkin kan ada di state di mana pasangan kalian udah nggak percaya sama hasil kerja keras kalian. Dia udah mulai kayak, ini apa yang gue tunggu sih dari lu? Apa yang lu lakukan? Dan ada titik di mana lu akan menjadi ragu terhadap tujuan lu. So, gue bakal ngebahasnya atau merimain lu alasan awal kenapa lu memilih karir ini. Gue berharap ini bisa membantu lu untuk mempertimbangkan untuk melanjutkan mau jadi trader forex atau enggak sama sekali. Reminder pertama yang bisa gue ingetin ke kalian adalah kalian harus coba ingat kenapa alasan pertama kalian mau memulai. Dan gue yakin ini semua jawabannya pasti sama, di mana kita ingin mendapatkan kekayaan. Kita ingin mendapatkan sebuah status yang sering banget diiming-imingin lah, yaitu financial freedom. Di mana kalau bisa lu ngebaca berbagai macam buku, konten, atau lu ngedengerin orang-orang mentor ngomong, banyak yang bilang menjadi financial freedom itu tadi hanya dengan satu cara, yaitu melalui yang namanya bisnis. Dan mari kita coba telah sebenarnya ini benar apa enggak. Dan berdasarkan wawasan gue nih secara ekonomi, lu bisa menjadi kaya ketika lu bisa menghentikan sebuah perputaran uang. Dan ini coba gue jelasin lu secara step by step biar lu ngerti ya. Hal pertama yang harus lu tahu, bahwa uang itu ketika berputar di suatu negara, itu sudah diatur oleh pemerintah. Di mana uang yang berputar atau M to money supply-nya, itu selalu dikontrol apakah mau menjadi lebih besar atau lebih kecil. Dimana kalau bisa cara pemerintah mengontrol itu banyak banget. Bisa pakai yang namanya kebijakan fiskal ataupun kebijakan moneter. Dimana intinya kayak dia bisa naikin pajak, naikin subsidi, naik turunin suku bunga, dan masih banyak banget caranya. Dan kalau pusing, ini bisa gua analogin, anggap aja lu punya sebuah ember yang berisi air. Di mana air yang ada ini lu anggap sebagai uang. Ember tadi lu anggap sebagai suatu tempat atau domestik atau sebuah wilayah atau negara lah. Dan tangan yang nanti bakal ngobok-ngobok air ini adalah pemerintah. Di mana air yang ada ini harus gua puter. Di mana air yang ada di ember ini berputar supaya ekonomi itu berjalan. Artinya berputar ini, uang yang gue terima, gue belanjain. Nanti yang orang yang dapat terima dari uang gue tadi, dipakai buat belanja lagi. Dan terus berputar dan berputar. Dimana ketika ekonomi kita targetkan untuk terus bertumbuh, maka perputaran uangnya akan gue percepat menggunakan tangan gue. Bakal gue cepetin, bakal gue naikin dengan insentif-insentif.
Sampai di satu titik ketika perputaran air ini menjadi terlalu cepat dan menciptakan yang namanya inflasi. Dimana kalau bisa gue ngeliat udah ada inflasi, gue tahu ini bahwa ini kalau bisa gue putarnya cepet banget, ini air bakal keluar dari ember dan malah muncrat kemana-mana. Dan itu adalah hal yang gue nggak mau. Jadi sebagai pemilik tangan yang maha kuasa ini, putaran yang gue lakukan akan gue perlambat. Bakal gue perlambat supaya airnya nggak bakal muncrat keluar. Jadi air bakal stabil lagi, balik lagi. Dan nanti kalau bertumbuh, gue putar lagi, gue putar lagi. Dan apa sih yang pengen gue jelasin soal kekayaan dari konsep ini? Bahwa ketika lu tahu nih, sebuah perputaran uang di suatu tempat itu udah dikendalikan, cara lu untuk menjadi kaya adalah dimana ketika lu bisa membuat sebuah pembatas untuk menahan putaran air tadi, supaya segelintir air yang tadi berhasil lu tahan, bisa masuk ke simpanan pribadi lu. Anggap aja ketika tadi air berputar, dan lu bisa punya sebuah sendok gitu. Dimana sendoknya lu taruh di ember air tadi, pasti kan ada air yang nabrak sendok lu, dan akan berhenti di tempat lu. Dan itu adalah cara lu menjadi kaya. Dan kalau kita balik ke pertanyaan tadi, apakah sebenarnya bisnis cara yang tepat nih supaya kita bisa menghentikan putaran air tadi supaya bisa masuk ke rekening kita? Sebenarnya kalau bisa dibilang secara konseptual, itu pasti perbandingannya antara bisnismen dan pekerja korporat. Ya, secara konsep yang benar, di mana bisnismen memiliki kemampuan untuk menghentikan air tadi ya. Dan pekerja korporat itu memiliki anggapan atau sebagai sebuah gambaran dari analogi yang tadi gue berikan, itu adalah sendoknya. Di mana gue adalah sebagai bisnismen, pemilik sendoknya. Di mana dengan alat-alat gue, dengan teknologi gue, sumber daya manusia gue, itu yang menjadi sendok tadi untuk menghentikan putaran air. Dan itu ya mungkin secara konseptual mungkin benar ya, bisnis menjadi salah satu cara untuk mencapai financial freedom. Karena kemampuannya untuk membangun alat tadi. Cuman hal yang perlu diperdalam lagi nih, sebenarnya gimana sih cara paling gampang ya supaya lo bisa mendapatkan kekayaan lebih banyak? Cara paling gampangnya adalah lo pilih putaran air atau embernya yang paling gede. Kalau bisa tadi ada pilihan lo putaran di gelas yang 300 mili, ada yang di botol sama ada yang di ember dan terakhir di baskom. Tentu lo bakal dapat uang lebih banyak ketika lo naruh sendoknya di baskom. Karena emang airnya itu lebih gede. Dan ini kalau bisa lo masih nggak paham secara analogi, ini gue contoh kasus aja ya. Mungkin kalau bisa gue menggunakan konsep perdagangan kayak zaman dulu di Tanah Abang. Dimana kalau bisa di Tanah Abang pada masa dulunya, itu perputaran uang tuh cepet banget. Dimana kayak pedagang tuh banyak banget di sana. Mereka berjualan sehari bisa dapat berapa juta, berapa puluh juta. Karena emang uangnya berputar di Tanah Abang secara konvensional. Datang ke tanah-tanah abang gitu ya, ke lokasinya, ke pasar ya, dan lu belanja. Ketika sudah mulai masuk marketplace kayak Tokopedia, TikTok Shop, Tanah Abang tiba-tiba mati. Tanah Abang mati itu karena putaran airnya berpindah dari ember yang kecil ke ember yang jauh lebih besar, yaitu melalui digital. Dan kenapa orang-orang bisa jadi jauh lebih kaya nih dari bisnis digital daripada orang yang zaman dulu bisnis di Tanah Abang? Jawabannya karena di bisnis digital ini putaran airnya atau putaran uangnya itu lebih besar lagi. Dimana kalau secara konseptual ini bisa kita sebut sebagai total addressable market ya. Atau sebagai kayak kira-kira per industri putaran uangnya itu berapa sih? Jadi kalau bisa lu pengen tahu cara kaya ya tadi gue bilang, lu harus bisa menghentikan putaran air ya. Dan kalau bisa lu pengen tahu bagaimana cara gampang supaya menjadi kaya, ya lu pilih konsep di mana airnya itu besar. Dan mungkin ini menjadi salah satu alasan pendukung ya kenapa memilih Forex. Karena Forex itu kapitalisasi pasar itu udah gede banget. Lu bisa cari sendiri itu berapa triliun dolar sehari yang berputar di Forex. Dimana ini uang yang kita rebutin atau air yang kita rebutin tadi, itu nggak cuma air atau uang yang ada di negara Indonesia doang loh. Ini udah benar-benar uang yang ada di seluruh negara. Kita udah bisa merebutkan mata uang atau perputaran air dari negara Amerika, Jepang, dari negara Eropa yang lain, dan masih banyak yang lainnya. Jadi kalau bisa secara konsep untuk mendapatkan kekayaan, sebenarnya dengan persentase yang kecil aja gitu ya. Mungkin dengan persentase 0,000 berapa persen. Tapi kalau bisa dikalikannya dengan modal yang besar atau kapitalisasi pasar yang besar, pasti kekayaan yang lu peroleh pun bisa juga lebih besar. Jadi dengan anggapan gitu ya. Kalau bisa lu ada putaran air yang kecil gitu di sebuah gelas kecil, lu pakai sendok makan, ya emang lu bisa berhentikan air yang banyak gitu ya. Tapi kalau bisa lu putaran air jauh lebih besar lagi, even lu nggak pakai sendok makan, pakai sendok yang lebih kecil lagi lah, itu secara airnya pasti yang lu terima jauh lebih banyak. Karena emang putaran airnya itu udah kayak ombak yang jauh lebih besar lagi. Jadi adalah konsep kekayaan yang harus lu paham dulu pertama-tama. Dan konsep yang gue sampaikan tadi itu bukanlah sebuah konsep baru, di mana udah banyak banget pihak yang menyadari soal konsep ini.
Dan mereka pun sudah mulai tertarik untuk mendapatkan keuntungan dari market share forex yang besar. Dan ya ini bisa dibilang sebagai sebuah kekurangan. Dimana ketika udah banyak banget nih market share yang gede kayak gini, itu pasti kompetitor kita udah bukan trader retail kayak gua lagi. Saingan kalian udah levelnya udah kayak robot-robot, big bank, hedge fund, di mana mereka memiliki data yang jauh lebih kompleks, tim jauh lebih banyak, dan kemampuan mereka dalam secara finansial jauh lebih tinggi juga. Jadi ya ini merupakan sebuah kekurangan lah ketika kalian memilih karir sebagai seorang trader forex. Reminder kedua yaitu perbandingan. Anggaplah pada tahap ini kalian udah nyerah lah, kalian udah nggak menjadi seorang trader forex, kalian udah nggak mau lah. Tapi tentu kalian memiliki tujuan yang tetap sama, yaitu untuk mencapai namanya financial freedom. Dan nggak perlu gue jelasin panjang lebar. Tentu kalian akan memilih karir sebagai businessman. Karena kalau sebagai budak korporat, ya mau sampai berapa tahun dulu kalian bisa mencapai namanya financial freedom. Anggap ini nggak perlu gue jelasin secara panjang dan lebar, dan menjadi budak korporat adalah pilihan yang dikecualikan dulu nih di depan. Dimana kalian yang sebelum menjadi trader forex udah melupakan soal forex dan pengen bangun bisnis dulu aja. Dan mungkin kalian udah kepikiran bisnis apa yang kira-kira perputaran air atau perputaran uangnya sama besarnya. Anggap aja kalian milih F&B lah atau bisnis makanan. Dimana kalian udah nyiapin catatan bahan-bahannya, resepnya, modalnya atau bisnis plannya. Tiba-tiba kalian ingat tentang masa-masa karir kalian dulu ketika kalian menjadi seorang trader forex. Anggap kalian di sini pengen buat sebuah bisnis kayak rice bowl gitu ya. Gimana kalian tuh pagi-pagi kalian nyatet dulu, oke, nanti malam yang gue perlu belanja, ini gue perlu beli jamur, gue perlu beli daging ini, bumbu itu. Dan kalian ingat, waktu jadi forex, ini gue nggak perlu nih, gue ada nyatet-nyatet bahan yang pengen gue beli nih. Tapi udahlah kalian lupain lah. Terus ini kalian perlu modal, di mana kalian nguras tabungan kalian. Mungkin kalau misalnya masih kurang, kalian pinjam ke orang tua kalian, atau minjem ke bank yang nanti bakal kena bunga. Di mana semua uang yang terkumpul. Kau harus pikirin nih kira-kira mau lokasinya di mana, karyawannya gimana, terus kira-kira makanan resepnya dan marketingnya itu gimana, nanti kemasannya gimana, dan bagaimana cara membuka cabang lebih banyak, mempertahankan konsistensi, membuka SOP, memperhatikan kinerja karyawan, ngasih gaji, bayar pajak, ngurus legal, ngurus operasional, dan masih banyak lagi. Gimana kalau bisa sekali lagi tiba-tiba kalian keinget nih soal pilihan kalian sebelum menjadi seorang trader forex. Kok bisa ketika kalian menjadi trader forex, semua kerumitan yang tadi gue sebutin kayak gue lagi nge-rap, itu nggak muncul di sini. Ketika jadi trader forex, lu bangun tidur, lu ngeliatin chart, ngeliat momentum di pasar ada, lu klik buy atau sell, terus tinggal lu pasang stop loss atau take profit, lu lanjut tidur. Di sini, kok seolah-olah kayak gak bisa tidur. Ini gue harus ngumpulin modal dulu, harus nyari utang ke sana sini. Masuk ke forex, dikasih leverage gratis. Dimana kalau bisa lu pengen tahu satu lot forex secara nilai aktualnya, itu $100.000. Di sini lu cuma top up $1.000 aja, udah bisa. Dan nanti ketika lu profit, ini leverage atau utang yang tadi dikasih, kagak ada bunganya. Ketika hal ini terjadi, kalian mulai membandingkan gitu. Loh, kok pilihannya menjadi jauh banget ya? Ini tadi gue mikirin soal packaging, gimana buat bayar utang, gimana buat ngurus karyawan. Di Forex kok gue santai banget gitu ya. Dan ini merupakan hal yang harus kalian ingat lagi. Bahwa kalau misalnya cara perbandingan nih dari tahap persiapannya dulu aja kita nggak bahas soal output, ini udah menjadi jauh banget. Di Forex kesiapan lu hanya trading plan dan risk management. Dua hal yang bakal bisa lu lakuin sambil lu tiduran di atas meja gitu lo kalau mengerjainnya. Ini hal yang tadi lu persiapin, lu harus ke pasar, lu harus daftarin merek lu, harus bikin logo. Ini lu nggak bisa ngelakuin sambil tiduran. Lu harus gerak ke sana kemari, ngantri sana sini, bikin izin juga dipersulit. Ini sebuah perbandingan yang aneh. Dan kalau kita pertimbangkan dari sisi output, ketika lu trading forex dan lu mendapatkan profit, itu langsung net profit loh, langsung segitu. Kalau bisa lu profit 2% gitu dari satu trade, ya lu profit 2%. Nah dari sini ketika lu tadi profit dari makanan jualan lu, itu masih harus kurangin lagi dengan biaya bahan baku, biaya gaji karyawan, mungkin biaya gas, biaya minyak. Ini harus lu pertimbangin nyampe nanti ke ujungnya. Sebenarnya net profit lo atau margin itu berapa persen yang mungkin lebih kecil. Jadi kalau bisa lu perbandingin secara output,
Forex jauh lebih besar dengan bantuan leverage tadi dibandingkan dengan bisnis. Dan gua rasa ini adalah hal yang no-brainer banget. Yang nggak perlu pikirin pusing-pusing untuk mempertimbangkan mana yang jauh lebih enak. Dan satu hal lagi yang tadi gue lupa sampaikan secara perbandingan. Anggap kedua ini nih, bisnis kita nih yang tadi jual makanan dan menjadi trader forex sama-sama bangkrut. Dimana kalau bisa secara likuidasi, ketika lu memiliki bisnis makanan, lu nggak bisa langsung tahu bisnis lu itu gagal apa enggak. Dimana lu harus ngeliat dulu nih, oh ini mungkin sebulan sepi apa emang karena lokasi atau marketingnya kurang gencar. 2 bulan sepi ya mungkin emang orang-orang ekonominya lagi turun. 3 bulan sepi, 4 bulan sepi, 5 bulan bahkan sampai setahun. Baru akhirnya lu sadar kalau restoran lu itu nggak berjalan. Butuh 1 tahun buat lu benar-benar sadar bisnis lu itu emang nggak bakal bisa maju atau nggak bakal bisa berputar. Sedangkan di forex, ketika lu membuka suatu transaksi, hanya dengan kena stop loss, lu udah tahu kalau trade tadi yang lu pilih atau trend yang tadi lu percayai, itu udah nggak berjalan sama sekali. Ini perbandingannya jauh banget. Dimana kok secara lu mengetahui kegagalannya, jauh lebih singkat ketika lu menggunakan forex gitu. Dan mungkin secara perbandingan lu ngerasa ini nggak sama banget. Anggap kita lupain hal ini. Kita bandingin dari sisi likuiditas. Gimana di forex ketika lu kena stop loss, langsung lu dapat kerugian lu minusnya berapa udah ketahuan. Sedangkan di bisnis, anggap lu merugi. Lu nggak bisa langsung nge-liquid semua bahan-bahan tadi. Terus jual-jualin menjadi setengah harga. Jadi ketika bisnis lu bahkan udah jalan, lu harus sewain tempatnya ke orang lain. Atau bahkan lu perlu jual-jualin meja-meja yang tadi udah lu beli di awal dengan harga lebih murah supaya cepet laku jadi duit. Jadi secara konsep untuk melikuiditasnya, di forex itu jauh lebih gampang. Tapi gampang-gampang yang gue ngomong soal forex tadi, gampang juga sebenarnya buat lu lenyap. Dimana kalau bisa gue bilang, oh iya gampang ya lu dapat profit, gampang ya lu buat kena stop loss. Tapi satu hal yang gampang juga nih, itu gampang emosional lu tergojolak. Karena ketika lu menjalani trading forex, itu benar-benar cuma lu sama market. Lu mungkin gak terlalu banyak kontak sama orang luar, lu gak perlu karyawan, lu gak perlu pertimbangan siapapun. Ini cuma lu lawan market. Di mana di sini emosional lu itu kayak seolah-olah lu melawan sebuah hal yang gak nyata gitu. Di mana kayak seolah-olah lu bertarung dengan pasar. Kalau siapa juga yang bertarung dengan pasar gitu. Dan di sini kegiatan emosional atau gejolak emosi lu bakal jauh lebih tinggi dibandingkan lu berbisnis. Bisnis sih emang pelan sih tadi. Kalau bisa emang grow ya grow pelan, kalau drop pun drop pelan. Di forex grow bisa tinggi banget, drop bisa tinggi banget. Dan emosional lu kalau misalnya lu nggak siap, ini bisa keganggu. Dan lu udah tahu udah banyak banget kasus orang bunuh diri karena gagal, entah di forex atau di instrumen lain gitu. Dan ini menjadi sebuah kategori baru ketika lu memilih karir sebagai seorang trader forex. Lu harus memiliki ketahanan mental dulu. Anggap lu udah ngerti lah, dan lu udah memilih pilihan sebagai seorang trader ya. Karena dengan semua perbandingan yang udah gue sampaikan tadi. Sekarang keputusan berikutnya adalah memilih instrumen ya. Kira-kira kan apa kalau menjadi seorang trader saham, kripto, atau forex? Di mana tentu aja alasan ini itu akan menjadi alasan personal lu masing-masing. Dan di sini gue bakal jelasin alasan gue personal. Pertama, kenapa gue nggak mau di saham? Pertama, bahwa ini nggak volatile. Kalau orang-orang, kalau bisa lu belajar soal ilmu ekonomi gitu ya, selalu dikatakan bahwa saham adalah salah satu hal yang paling volatile, di mana perbandingannya selalu sama obligasi, deposito, dan sejenisnya. Ya, mungkin kalau saham dibandingin dengan semua itu, ya bisa dibilang volatile. Tapi kalau bisa bandingin sama kripto ataupun sama forex, saham ini nggak ada volatile sama sekali. Ditambah lagi nih saham di Indonesia, itu tuh ada batas atas sama batas bawahnya. Dimana itu udah dibatasin lalu cuma bisa naik 25%, turun cuma bisa 25%. Ya secara konsep saham, ini kurang volatile. Dan kurang volatile tadi, itu kayak ngehambat putaran airnya. Jadi mungkin emang airnya tuh gede ya. Cuman tiap kali lu putar tuh ada kehambatannya, ada kerikil-kerikil ya. Jadi putaran tuh nggak bakal bisa smooth. Dengan putarannya yang nggak smooth tadi atau nggak halus itu, lu bakal susah buat ngekeruk air ya. Jadi alasan kenapa buat saham, gua skip dulu ya. Dan alasan juga dia emang terlalu banyak dikontrol sama bandar. Alasan kedua, kenapa nggak kripto? Kripto merupakan salah satu hal yang mungkin bisa mendekati forex gitu. Dimana kalau misalnya kripto emang secara uang nggak sebanyak forex, karena emang kripto ini hal yang baru. Dan hal yang baru inilah yang menjadi masalah. Dimana marketnya sekarang itu terlalu volatile atau terlalu nggak stabil. Dimana udah banyak banget koin-koin yang udah lu lihat, yang dalam sehari bisa naik 100%, habis itu langsung drop. Naik lagi berapa ribu persen, habis itu drop. Mungkin kalau bisa lo ngomong Bitcoin, ini masuk dalam kategori yang lebih stabil. Mungkin koin-koin yang lain atau pilihan-pilihan instrumen lain gitu yang nggak cuma Bitcoin, itu terlalu terbatas.
Dimana yang koin-koin lain yang seperti gue bilang lah, karena emang industrinya nggak terlalu besar dan nggak terlalu stabil tadi, terlalu banyak naik dan turun yang terlalu tinggi, itu untuk bakal bisa emang bikin kita profit instan, tapi jauh lebih gampang buat kita rugi instan. Sehingga pilihan terakhir adalah jatuh di market forex. Di mana market forex secara kestabilan ini udah stabil banget. Karena emang dikontrol oleh banyak banget negara. Bahwa kalau bisa lu mengebeli antara perbandingan mata uang gitu ya, antara pound sterling dengan Jepang yen lah. Kan tiap negara ini sama-sama nggak pengen mata uangnya jatuh. Jadi ketika drop mata uangnya masih berusaha didorong lagi naik. Ketika drop lagi didorong lagi naik. Nggak seperti kripto tadi, kalau didorong developernya kabur ya udah, dia udah dapat cuan. Kalau ini negara kan duitnya jatuh kan, gue nggak bisa kabur. Kalau gue kabur, gue dibunuh masyarakat nih, gue bisa digulingin. Itu adalah sebuah pilihan untuk mendorongnya itu menjadi lebih stabil. Jadi ketika lu masuk ke pasar forex, uangnya udah jauh lebih besar, jauh lebih stabil, dan jauh lebih volatile. Dengan begitu, gue sebagai seorang trader ngerasa kok bisa gue perbandingin nih ya. Yang tadi saham sebagai air yang penuh dengan kerikil. Lalu kripto, air yang diputarnya terlalu cepat. Dan kadang-kadang suka banget muncrat keluar. Dan suka banget jatuh gitu. Dan untuk forex, gue lebih ngerasa ini air di ember yang jauh lebih besar dan putarannya jauh lebih stabil. Gimana emang terkadang putarannya bisa dipercepat banget dan kadang bisa diperlambat banget. Cuman kalau dibandingin sama dua tadi, ini jauh lebih nyaman. Sehingga itu alasan kenapa gue memilih market forex. Tapi tetap ya, dengan segala kemudahan yang tadi udah gue sampaikan, sebenarnya gue nggak pernah dari awal tuh merekomendasikan semua orang untuk menjadi trader forex. Gue cuma mau ngasih pendapat gue aja, nanti lu perlu tentuin sendiri lah. Dimana gue tahu perjalanan menjadi trader forex itu butuh perjalanan jatuh bangun yang panjang banget. Dan gak semua orang bisa trading forex. Sampai datang yang namanya Traders Family. Di mana Traders Family akhirnya membuka kesempatan baru di mana orang-orang awam atau investor yang nggak terlalu ngerti forex bisa mendapatkan keuntungan dari forex secara maksimum. Di mana mereka cukup tahu pengetahuan basicnya aja gitu. Mereka tahu pair itu apa, pips itu apa, risk management, lot sizingnya, asalkan mereka tahu itu aja tanpa ngerti metode sama sekali, tanpa tahu market mau naik atau turun mereka bisa mendapatkan cuan hanya dengan mensubscribe para orang yang bisa trading. Dan ini adalah hal yang udah coba gue lakukan ke berbagai teman-teman gue ya. Soalnya kalau bisa menjadi trader forex itu pasti di lingkungan lu tuh nggak banyak. Dan beberapa teman gue yang nanya soal forex, karena gue bingung mau jelasin dari mana gitu. Soalnya mereka benar-benar nggak ngerti chart, nggak tahu candlestick, nggak tahu pips. Tapi dengan ada trader family, gue udah mulai coba ke beberapa teman gue. Di mana beberapa temen gue jelasin konsep dasarnya aja kayak, oh ini lot size, ini forex, ini pair-pair, konsepnya gimana. Dan kalau bisa ditanya, itu secara gue tahu harus beli atau jual gimana, gue bilang, lu nggak perlu tahu. Lu tinggal lihat analis, mana portofolionya bagus, di mana dia bisa profit konsisten, dan kalau bisa drop nggak drop banget, lu bisa dapet cuan yang selevel sama gue yang ngerti trading forex. Dan ya gue ngeliat sih mereka udah pada mulai mencoba ya, walaupun gue belum ngecek lagi nih hasil portofolio mereka bertumbuh gimana. Cuman ini sebuah hal yang gue seneng banget gitu. Makanya sebagai YouTuber gitu atau konten yang selalu gue bahas, itu selalu gue ngedorong trader family ya. Karena gue rasa ini salah satu cara di mana kita bisa merubah semua tatanan industri forex. Yang tadi namanya jelek banget, gitu, yang konsepnya kayak judi lagi, judi lagi. Akhirnya ini ada sebuah pakem baru di mana forex bisa jauh lebih optimal dan orang tuh bisa untung dengan jauh lebih stabil hanya dengan mensubscribe atau menjadi investor. Dan mungkin satu pesan terakhir lah ya yang lupa tadi gue sampaikan harusnya di tengah-tengah. Ketika lu mempertimbangkan tadi antara saham, kripto, dan forex, saran gue lu jangan fokus di tiga hal ini. Maksudnya jangan fokus tiga-tiganya gitu, pilih salah satu. Itu merupakan salah satu kesalahan yang dulu gue lakukan. Di mana dulu fokus gue itu selalu terpecah di antara saham dan forex. Dan gue rasa kadang gue belajar saham, kadang gue belajar forex. Itu perkembangan portofolio gue baik di saham atau di forex sama-sama anjlok. Dan salah satu hal yang gue sadarin adalah lu harus mulai fokus memutuskan karir lu tuh mau kemana sih. Dan ketika itu gue memutuskan untuk fokus dulu nih ke forex. Jadi gue benar-benar dalam forex dulu sampai mantep. Dan akhirnya forex gue pun bisa berkembang. Dengan forex gue yang berkembang, baru sekarang gue fokusin ke saham. Dimana ya ini hal yang sama yang harus lo lakukan. Kalau bisa lo bingung juga dan lo masih fokus ketiga-tiganya, dan lo ngeliat portofolio lo masih nggak bertumbuh, kemungkinan lo ngelakuin hal yang sama yang gue lakukan dulu. Dan saran gue, lo pilih satu. Terserah lo nggak mau forex urusan lo gitu. Mau saham ya saham, mau kripto ya kripto.
Selalu ingat fokus dulu ke satu hal, baru lempar ke hal yang lainnya. Jadi itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan pada video kali ini. Semoga itu bisa menjawab keraguan lu kalau bisa masih di tengah jalan yang kebingungan untuk memilih career path lu sebagai apa. Dan semoga itu bisa membantu. Thank you and see you in the next video. Bye-bye.